Rintik gerimis hujan tak mengurungkan niat Martin Poe untuk bertani rumput laut pada suatu pagi dalam lembaran baru tahun 2024. Di kampungnya, Desa Nemberala, Kecamatan Rote Barat, petani rumput laut itu terus memacu laju semangatnya demi memanen rumput laut yang telah ditanam sejak bulan lalu. Martin adalah salah satu dari ribuan pembudidaya atau petani rumput laut di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang Rio Teti. Silakan rekan Rio. Baik rekan Mei dan Tribuner sekalian, dapat saya laporkan bahwa saat kemarin Minggu 7 Januari saat dijumpai di kediamannya, Martin Poe, seorang petani rumput laut dari Desa Nemrala, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT menceritakan bahwa ia bertani rumput laut untuk menghidupi keluarganya. Pria yang berusia 43 tahun ini dalam kesehariannya biasa pergi mengikat rumput laut saat air laut surut hingga air laut pasang. Tribuners terkadang dirinya juga membawa sampan. Baik Mei dan Tribuners, Martin Poe juga memulai budidaya rumput laut pada tahun 1998 silam. Lahannya kala itu berukuran kurang dari 1 hektar. Martin juga hanya bermodalkan bantuan bibit rumput laut yang dibawa dari Kupang dengan beberapa utas tali miliknya kala itu. Dia juga meminjam pakai lahan milik temannya untuk mengembangkan usaha rumput laut Tribuners. Terkait bibit, rumput laut itu berhasil dikembangkan Martin hingga saat ini. Adapun Tribuners, Martin juga mempunyai seorang anak sulung yang bernama Darren Poe. Darren Poe itu merupakan atlet tinju yang dijadikan Martin sebagai atlet di Kabupaten Rotendao. Martin mendidik Darling sendiri selama 2 bulan secara otodidak Tribuners. Kemudian dalam kejuaraan Popda 2023 yang lalu dan juga kejuaraan daerah Kerjurda di Kabupaten Malaka pada pertengahan 2023 yang lalu, anaknya Darling berhasil meraih medali perak dan perunggu. Kemudian Tribuners Martin saat itu menceritakan bahwa dirinya mempunyai kendala saat bertani rumput laut itu ketika saat pergantian musim atau transisi di mana antara pergantian musim hujan ke musim kemarau Martin mengalami kesulitan karena rumput lautnya sebagian rusak. Kemudian setelah pergantian musim itu semua mengalami masa subur. Terkait dengan kendala yang berikut, yaitu pada tahun 13 tahun yang lalu, Martin dikejutkan oleh tumpahan minyak mutara, begitu pula dirasakan oleh petani rumput laut di Rotendao. Usai 5 bulan Martin absen bertani rumput laut. Kemudian Martin Poe juga melanjutkan usaha rumput lautnya pada 5 bulan kemudian dan Martin berhasil membangun rumah dan juga menyekolahkan anaknya saat itu dan juga berhasil mendidik anaknya menjadi atlet tinju. Selanjutnya Tribunet, Martin juga berharap bahwa ada sentuhan dari pemerintah daerah terkait bantuan tali untuk mengikat rumput lautnya. Tribuners dan rekan media, adapun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rotendao mencatat bahwa produksi rumput laut di semester 2 tahun 2023 itu tembus 9.904 ton dibandingkan tahun 2021 hanya berproduksi 8.244 ton. Perbandingan hasil produksi rumput laut dari tahun 2021 hingga 2023 ini menunjukkan suhu positif karena produk rumput laut semakin melimpah Tribuners. Untuk Kecamatan Rote Barat sendiri menoreh predikat terbanyak kedua produksi rumput laut setelah Kecamatan Lohulu. Produksi rumput laut di Kecamatan Rote Barat sebanyak 2.170 ton Tribuners. Sementara untuk Kecamatan Lohulu sebanyak 2.878 ton. Kemudian total petani rumput laut yang ada di Kabupaten Rotendao itu berjumlah 4.659 orang Tribuners. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa pihaknya akan mengubah tren bagaimana cara berbudaya rumput laut yang lebih modern di tahun ini, Tribuners. Yusuf Mesak mengatakan bahwa dia akan meminta para petani rumput laut untuk menggantikan pelampung dari botol plastik beralih ke batok kelapa.
Apalagi tepatnya di Desa Nembrala, Yusuf melihat bahwa banyak kelapa di desa itu. Kemudian itu menjadi modal yang sangat bagus, Tribunes. Lalu rekomendasi positif itu dikatakan Yusuf mengikuti percontohan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di Wakatobi. Kurang lebih di Wakatobi itu telah diganti pelampung dari botol plastik menjadi batok kelapa sekitar 50 hektar. Lalu dijelaskan Yusuf juga bahwa di tahun 2000 Kabupaten Rotendao mendapat bantuan dari KKP untuk mengubah cara budidaya rumput laut yang dimaksud tersebut. Anggarannya kurang lebih 10 sampai 15 miliar Tribuners. Yusuf juga meminta para camat, kepala desa dan masyarakat pesisir untuk selalu menjaga laut sehingga terlihat nampak indah dan bersih. Pada prinsipnya dia menegaskan bahwa eksistensi keindahan pantai di Rote tercermin pada Pantai Nembrala. Yang diakui Yusuf, sering orang katakan bahwa Tribuners kalau datang ke Rote dan belum injakan kaki di desa Nembrala, tepatnya di Ombak Nembrala, rasanya belum ada di Rote. Nah, slogan ini yang bagi Yusuf perlu dijaga. Tentu tahun ini lewat bantuan KKP RI, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Rotendao akan memberikan tali kepada para petani rumput laut juga, Tribuners. Demikian rekan Mei dan Tribuners, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Rio Teti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.